Bab 39. Selesaikan hubungan ini. Setelah menghabiskan waktu 1 jam untuk bercinta, Aina keluar dengan bibir yang mencebik, sementara Gapin berjalan di belakangnya. Benar-benar tidak ada puasnya rutuk Aina yang masih terdengar di telinga Gapin. Pagi ini entah berapa kali Gapin mendapatkan pelepasan. "Hei, bukankah kamu juga menikmatinya?" tanya Gapin seraya meraih pinggang Aina. "Lagi pula menolak pun percuma, kamu tidak mungkin melepaskanku begitu saja," jawab Aina. Dia berusaha untuk melepaskan tangan Gapin, karena dia berencana untuk memasak. "Kalau sudah tahu kenapa masih mengomel," ejek Gapin, membuat Aina yang sudah memegang kenop pintu jadi menoleh ke arahnya. Dia mendengus kasar, tetapi tetap terlihat menggemaskan di mata Gapin. "Hais, menyebalkan." Aina melanjutkan langkahnya sementara Gapin malah terkeh keras. Dia berjalan ke arah lemari pakaian untuk mengambil baju sambil bergumam. "Aku jadi ingin punya Aina kecil, pasti lucu." Pemuda itu sudah membayangkan masa depannya dengan Aina. Menikah dan memiliki banyak anak. Rasanya dia sudah tidak sabar membuat semua mimpi itu menjadi nyata. Padahal masih ada cobaan yang harus dia hadapi, yakni Bagaskara. Gapin memakai pakaiannya dengan cepat. Ketika ia hendak menyusul Aina, tiba-tiba ia mendengar suara dering ponsel, membuat langkahnya terurung. Tahu kalau dering ponsel itu milik kekasihnya, dia segera menyambar tas Aina. Dan melihat siapa yang menelpon. "Ayah," gumam Gapin. Tak ingin lancang, dia pun membawa ponsel itu ke dapur. Di mana Aina berada? Saat Gapin masuk, dia langsung melihat Aina yang sedang mengiris bumbu dan juga sayuran. "Sayang, ayah tadi menelpon," ujar Gapin seraya menyerahkan benda pipih itu. "Oh iya." Terlihat ada 10 panggilan tak terjawab dan 3 pesan dari Bagaskara, membuat perasaan Aina mendadak tak enak. Dia pun segera membuka pesan dari ayahnya, yang ternyata menyuruh dia segera pulang. "Ada apa?" tanya Gapin, melihat perubahan raut wajah Aina. "Ayah menyuruhku pulang, Gap." "Tapi kita kan belum sarapan," jawab Aina apa adanya. "Oh ya sudah, kalau begitu kita sarapan dulu, nanti biar aku yang antar." "Memangnya kamu berani menemui ayah?" Aina nampak ragu, karena sampai sekarang pun Bagaskara masih bersikap acuh tak acuh padanya. "Tentu saja berani, ayahmu kan juga ayahku," balas Gapin seraya membelai wajah Aina. Mendengar itu, tentu Aina merasa lebih percaya diri. Dia yakin Gapin bisa meluluhkan hati pria paruh baya itu. Akhirnya dia melanjutkan aktivitasnya untuk memasak sarapan. Namun kini dia tidak sendirian, ada Gapin yang memutunya, atau sekedar memeluk dia di belakang. Setelah sarapan, Gapin benar-benar mengantar Aina pulang ke rumah. Namun sebelum itu mereka lebih dulu beli pil kontrasepsi, karena milik Aina sudah habis. Setibanya di rumah, sepasang kekasih itu turun bersamaan. Sementara Bagaskara sudah menunggu kedatangan Aina di depan pintu. Wajahnya tak menunjukkan senyum, berbeda dengan Gapin yang bersikap sangat sopan dan ramah. Aina menyalini tangan ayahnya, disusul dengan Gapin, tetapi tepat pada saat itu Bagaskara langsung menarik tangannya. Seolah tak sudi menerima kehadiran pemuda itu. "Ayah, ini." "Masuk," potong Bagaskara, menyuruh Aina untuk meninggalkan dia dengan Gapin. "Ayah." Gapin datang baik-baik, seharusnya ayah juga bisa bersikap lebih baik padanya. "Ayah bilang masuk." Aina sentak Bagaskara dengan suara yang naik 1 oktav. Dengan perasaan kesal, Aina pun terpaksa menuruti perintah Bagaskara. Saat di pintu dia berpapasan dengan Dina yang berjalan keluar. "Ada apa, nak?" tanya Dina, tetapi Aina hanya menunjukkan raut keputusasaan. Sementara di luar sana Gapin dan Bagaskara saling berhadapan. Mereka saling bungkam, hingga akhirnya Bagaskara buka suara. "Jangan temui putriku lagi. Karena aku tidak akan merestui hubungan kalian." Mendengar itu, Gapin langsung terhenyak. Karena ternyata ayah Aina tidak menyukainya. Yah, mungkin karena dia dikenal sebagai putra Erjan. Sementara Aina adalah mantan ibu tirinya. "Tapi saya dan Aina saling mencintai, ayah," balas Gapin. "Cih, saling mencintai.
Tapi kalian tidak sadar kalau hubungan kalian itu terlarang. Karena tidak ada anak yang menikahi mantan istri ayahnya sendiri, tegas Bagaskara, karena yang dia tahu Gapin adalah putra Erjan. Tapi saya... Gapin ingin menjelaskan bahwa dia bukanlah putra kandung Erjan. Namun, lagi-lagi Bagaskara menyela ucapannya. Masih banyak pria yang menginginkan Aina, tapi bukan kamu yang aku harapkan. Jadi, sebelum terlalu jauh, lebih baik kalian selesaikan hubungan ini sekarang juga. Karena aku tidak ingin putriku menderita lagi gara-gara keluarga Robinson. Gapin nampak gamang, dia tahu luka yang ditorehkan Erjan memang sangat besar. Apalagi Aina hanyalah sosok penebus hutang. Tanpa menunggu jawaban Gapin, Bagaskara langsung memutar badan untuk masuk ke dalam rumah. Langkahnya sempat tertahan oleh Dina, tetapi pria paruh baya itu tak goyah. Bab 40. Tunggu aku. Ayah, ada apa? Tanya Dina kepada Bagaskara. Melihat wajah murung Gapin, dia sudah bisa menebak bahwa ada sesuatu yang dikatakan oleh suaminya. Lebih baik ibu tidak perlu ikut campur masalah ini. Yang jelas ayah ingin yang terbaik untuk masa depan Aina, jawab Bagaskara seraya melangkah lebar ke arah kamar. Wajah pria paruh baya itu memancarkan ketegasan bahwa apa yang sudah dia katakan tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimanapun caranya, Aina harus menurut padanya. Tapi ayah tidak bisa semena-mena seperti ini. Kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Sudahlah, Bu. Ayah tidak ingin melihat Aina terluka lagi, jadi sudah cukup kita berhubungan dengan keluarga Robinson. Mendengar suara Bagaskara yang menggebu-gebu membuat Dina langsung bungkam. Akhirnya dia membiarkan sang suami masuk ke dalam kamar, sementara dia memilih untuk menemui anaknya. Saat membuka pintu, terlihat Aina tengah menangis. Dina yang mengerti bagaimana perasaan anaknya, sontak saja mendekat dan langsung memeluk tubuh Aina. Sabar, nak. Kita harus bicara pelan-pelan dengan ayah, ucap Dina menangkan. Kenapa ayah egois sekali, Bu? Gapin tidak pernah jahat padaku, bahkan dia yang selalu ada di saat aku sedang terpuruk. Jangan hanya karena Gapin anak Tuan Erjan, ayah jadi mengecapnya sama. Aku yang paling tahu Gapin, Bu, balas Aina sambil senggukan. Hubungan mereka sudah terlalu jauh, jadi akan sangat berat jika akhirnya mereka mengambil jalan masing-masing. Apalagi mereka saling mencintai satu sama lain, jauh sebelum Aina menikah dengan Erjan. Ya sayang. Nanti ibu coba bicara dengan ayah ya. Aku hanya mencintai Gapin, Bu, dari dulu sampai sekarang hanya dia yang ada di hatiku. Aina semakin memeluk erat tubuh Dina, mencurahkan semua keluh kesahnya pada wanita paruh baya itu. Sementara di luar sana, Gapin masih berdiri dan menatap rumah Aina. Mendapat penolakan dari calon ayah mertuanya, sudah tentu membuat perasaan Gapin terluka. Semua perjuangannya seolah tak mendapat harga, padahal dari dulu sampai sekarang dia berusaha untuk membahagiakan Aina. Tak peduli meski yang dihadapi adalah sang ayah ataupun kaknya. Aku pastikan, aku akan kembali ke rumah ini. Aku tidak akan menyerah untuk memperjuangkan cinta kita, nak. Tunggu aku ya, sedikit lagi kita pasti bisa bersama, gumam Gapin dengan suara yang bergetar. Setelah mengatakan itu dia langsung memutar badan untuk kembali ke mobil. Dia tidak tahu kalau pergerakannya diawasi oleh Bagaskara dari balik jendela. Gapin menyalakan mesin mobil, tetapi dia tidak berniat untuk kembali ke apartemen ataupun pergi ke bengkel. Dia ingin menemui Alek dan sedikit membicarakan masalah Danes. Sepanjang jalan dada Gapin terasa sak, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena tiba-tiba nomornya diblokir oleh Aina. Saat ini benda pipih itu sudah ada di tangan Bagaskara. Sabar, Gap. Semua ada masanya. Yakin saja bahwa setelah ini kalian akan bahagia. Aina memang ditakdirkan untukmu, gumam Gapin, ingin membuat hatinya tenang. Meski tak bisa bohong, rasa gelisah itu tak menyelimuti dada. Hingga tak berapa lama kemudian Gapin tiba di salah satu restoran milik keluarga Alek. Dia masuk karena sebelumnya mereka sudah janjian. Di salah satu meja, Alek menyambut hangat kedatangan Gapin.
Bagaimana, Uncle? Apakah ada kabar terbaru mengenai Kak Danes? Tanya Gavin setelah dia duduk. Semua bukti tentang pembunuhan berencana itu sudah aku serahkan pada polisi. Mulai dari rekaman CCTV di ruangan Tuan Danes, obat-obatan yang dikonsumsi Tuan Erjan dan juga penggelapan dana yang dialihkan atas nama Nyonya Margin. Jadi, sepertinya mereka akan terkena pasal berlapis. Tapi aku yakin, kalau Tuan Danes sebenarnya hanya dijadikan pion oleh ibunya, dia tidak sepenuhnya membencimu, jelas Alec. Dia berpikir bahwa otak Danes benar-benar sudah diracuni oleh ibunya, hingga tak bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Gavin tampak manggut-manggut. Dia pun sangat ingin berhubungan baik dengan Danes, meskipun dia tak tahu, semua itu bisa atau tidak. Tapi untuk masalah harta warisan itu, biar saja dibagi dua. Karena aku kan juga bukan anak kandung Dadi. Tapi Tuan Erjan begitu menyayangimu, Tuan Muda. Ya, Dadi memang sangat menyayangiku. Tapi Dadi juga menyayangi Kak Danes. Aku tidak ingin berselisih lagi dengannya hanya gara-gara masalah ini. Biar dia mendapat bagiannya. Mendengar itu, Alec merasa tersentuh, karena Gavin memang tidak pernah serakah. Hanya satu kesalahannya, yakni berhubungan dengan Aina. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Nona Aina? Kalian baik-baik saja kan? Ditanya seperti itu, Gavin mendadak murung. Karena sampai saat ini, hubungan mereka terus diterpa ujian. Ayahnya tidak merestui kami, Uncle, jawab Gavin seraya menundukkan kepala. Melihat itu Alec langsung menepuk bahu Gavin dengan pelan. Jangan menyerah. Aku yakin Bagaskara hanya ingin melihat kesungguhanmu. Kalau Tuan Muda butuh bantuan, bilang saja padaku. Anggap aku sebagai pengganti Tuan Erjan. Gavin yang biasanya terlihat kuat tiba-tiba berkaca-kaca. Entah sudah berapa lama dia tidak mendengar kalimat seperti ini, hingga tanpa diduga dia memeluk tubuh Alec sambil menangis. Terima kasih, Uncle. Terima kasih sudah ada di sisiku sampai saat ini, ungkap Gavin, mengingat Alec adalah orang yang menemaninya sejak dia masih kecil. Sama-sama, Tuan Muda. Bagiku Tuan Muda sudah seperti anak sendiri.